Bla 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 bla. Aku, kamu, dan HIV. Untukku, kamu opiumku. Canduku tentangmu menghancurkanku perlahan. Setahun yang lalu, di antara 7 miliar manusia di bumi yang bernapas dengan oksigen gratis, aku dipertemukan denganmu. Tanpa sengaja, tanpa skenario dramatis, kita bertatapan selintas, hanya 0,67 detik di depan kampusku. Saat itu aku bergegas membuka pintu mobil Honda Jazz putihku, dan kamu baru saja akan berjalan menyeberangi jalan kecil itu. Tidak ada interaksi di antara kita, hanya pertemuan tidak disengaja pada umumnya. Besoknya, entah Cupid sedang bercanda atau nasib sedang melawak, sekali lagi kita bertemu. Pertemuan kedua ini cukup manis untukku. Di situ aku mulai tahu namamu, Radit. Bertemu di antrian kasir Indomaret, kamu membaca nomor rekening listrik kepada kasir Indomaret, dan Mbak kasir itu menyebut namamu untuk memastikan itu benar. Pertemuan ketiga kita lebih dari sekedar sangat manis untukku. Kita memiliki interaksi kecil yang menggemaskan. Hari itu, kamu mengenakan kemeja putih yang pas dan jeans hitam dengan model robek-robek di bagian lututnya. Kamu tersenyum kaku, memulai sesi kelas terakhir kami hari itu. Untuk pertama kalinya, aku memperhatikanmu dengan serius, dan tanpa sengaja mengingat semua pertemuan kecil kita. Sebagai asisten dosen, kamu menyebutkan namaku untuk sekedar mengabsen kehadiran mahasiswa di kelas itu. Sayangnya, mulai hari itu kuputuskan melabelimu dengan kata keren di otakku. Pertemuan-pertemuan kita selanjutnya bukan lagi tanpa sengaja, tapi semuanya terencana sesuai dengan jadwal mata kuliahku. Setelah pertemuan ketiga kita, kamu selalu menggantikan dosenku mengajar, dan aku menyukainya. Aku suka tiap kali kamu menjelaskan setiap materi tentang materi genetika itu, tentang bagaimana tiap rantai berpilin membentuk DNA, tentang bagaimana gen mempengaruhi paras seseorang, tentang bagaimana semua itu bekerja secara sistematis dengan ajaibnya. Aku menyukai karismamu yang penuh dengan keyakinan dalam menjelaskan semua itu. Dan anehnya, aku juga menyukai tiap kali mahasiswi di kelasku menggodamu dengan gurauan receh mereka dan membuatmu sedikit tersipu. Ica, tolong bantuin saya bawa esai teman kamu ke ruangan Pak Darto ya. Dan ya, hubungan kita terus berkembang pelan-pelan. Belakangan ini, aku menjadi langganan kuli angkutmu. Siap kak, ucapku bergegas mengambil tumpukan di meja dan menyusulmu dengan terburu-buru. Kalau boleh jujur dan mengkhianati diriku sendiri, aku yakin seorang Radit tidak akan tertarik padaku. Tinggiku hanya 150 cm, wajahku bulat, proporsional badanku jauh dari kata ideal. Kakiku pendek dan yang paling penting aku bukan gadis yang feminim. Dari gosip yang kudengar, tipemu itu yang feminim dan berbadan tinggi. Apalagi kamu anak salah satu pengusaha sukses. Sudah tertebak berapa banyak mahasiswa berjenis kelamin perempuan yang mengidolakanmu. Walaupun mama dan papaku juga bertitel dokter yang cukup bergengsi, aku tetap tidak cukup percaya diri berdiri denganmu menurut logikaku. Kakiku melangkah gontai menapaki setiap tehel putih rumah sakit. Bau obat yang cukup akrab memenuhi rongga hidungku. Kesibukan yang tidak berhenti terjadi di setiap sudut dengan rama polusi suara. Rumah sakit cukup akrab denganku. Selain karena aku mahasiswa kedokteran, sejak kecil aku terbiasa ke tempat ini untuk menemani mama dan papa bekerja, kalau tidak ada yang menjaga aku di rumah. Sepulang kuliah, mama menelponku untuk menjemputnya di rumah sakit. Pasalnya, papa masih harus bertemu dengan salah satu pasiennya yang katanya cukup spesial. Ica, ayo pulang, mama udah ngantuk banget. Pasien hari ini banyak banget, ucap mama menyambutku. Gimana kuliahnya sayang? Lancar? Aku mengangguk pelan menanggapi pertanyaan mama sambil mengambil alih tas hitam di tangannya. Kalau pacar udah ketemu sayang? Mama, apaan sih? Aku mendelik sebal. Aku mengerti kenapa mama selalu menggodaku tentang hal ini. Aku memang jomblo akut sejak zaman embrio. Bukannya tidak ada yang tertarik padaku,
Tapi aku yang sulit tertarik pada orang. Pria yang kusukai pasti menyukai orang lain, dan pria yang menyukaiku tidak kusukai. Kami berjalan bersama-sama beriringan menuju parkiran. Entah mataku yang katarak atau memang Honda Civic hitam yang baru saja lewat memang tidak asing untukku. Bayangan mobil itu sempurna memenuhi pikiranku selama sisa hari. Malamnya, aku dan Mama memasak untuk makan malam kami bertiga. Setidaknya, kebiasaan keluargaku untuk selalu duduk bersama di meja makan saat malam hari patut ditiru. Bagaimana pasien spesial Papa itu? Ada perkembangan? Mama membuka percakapan ringan sembari mengunyah pelan makanan yang ada di mulutnya. Kami juga terbiasa untuk berbincang ria di meja makan, walaupun tidak estetik karena berisiko tersedak. Tapi menurut penelitian, berbincang di waktu makan itu lebih besar persentasenya untuk membuat kita dekat dengan orang lain. Apalagi orang tuaku ini memang cukup santai dan berpikiran terbuka. Sejauh ini aman mah, tapi harus cek terus. Suatu waktu virus itu bisa tiba-tiba meledak tanpa aba-aba. Papa menjawab antusias. Karena mereka berdua dokter, perbincangan seperti ini sudah menjadi topik wajib bagi mereka untuk dibahas bersama. Setidaknya anak itu masih baik-baik saja sampai hari ini. Padahal anaknya pintar banget loh, sayang banget. Mama ikut prihatin, entah siapa anak itu dan apa virus itu, aku tidak tahu. Makanya, Ica harus hati-hati bergaul sama orang ya nak. Aku mengangguk sambil mengunyah makananku. Setelah mendengar nasihat Mama, aku menyimpulkan kalau si anak yang diceritakan nakal yang di luar batas wajar, sehingga sakit serius. Kalau disimpulkan, kemungkinan penyakitnya penyakit seksual menular atau sejenis itulah. Kasian juga sih itu kalau dipikir-pikir. Setelah makan malam, Papa minta tolong padaku untuk menyetrika Snelly-nya. Pasalnya Snell yang dipakainya tadi terkena noda cukup besar, jadi perlu diganti. Setelah menyetrika, aku masuk ke ruang kerja Papa untuk menggantung Snelly itu di pintu lemari kerjanya. Entah beruntung atau sial, mataku tidak sengaja tertarik pada tumpukan kertas tipis yang tersusun rapi di meja. Dengan sedikit penasaran, aku membacanya. Dan mungkin ini keputusan yang sedikit kusesali di masa depan. Jelas tertulis, nama Radit Jahardika, berumur 25 tahun, tinggi 170 cm, berat badan 67 kilo dan tulisan riwayat penyakit positif HIV pada 2008. Astaga, badanku menegang. Terkejut, bagaimana bisa? Itu bukan Radit yang ku kenal kan? Tapi itu namanya, umurnya, dan fotonya. Sekelebat ingatan mobil Civic hitam memasuki pekarangan rumah sakit terlintas di otakku. Jadi, pasien spesial Papa itu kamu, Radit. Tentu saja fakta itu kurahasiakan. Orang tuaku bahkan tidak tahu kalau aku membaca riwayat pasien mereka yang rahasia itu. Aku berusaha tetap seperti biasa. Hingga suatu hari aku mendapatimu yang pingsan karena kesulitan bernafas di lorong kampus. Dengan panik ku telepon Papa yang bingung karena aku tahu dan kenal pasiennya, segera menyambutku setelah turun dari ambulans yang melarikan kamu ke rumah sakit. Papa menjelaskan ke orang tuamu kalau kondisi tubuhmu menurun. Sudah menjadi mujizat untuk bertahan selama 10 tahun setelah kamu dinyatakan positif. Para petugas kesehatan sedang mengusahakan yang terbaik untuk membantumu bertahan. Aku berdoa meminta agar bisa bertemu dengan kamu sekali lagi. Entah kenapa, aku sangat ingin menceritakan perasaanku padamu. Tengah malam, kamu sadar dari tidur panjangmu. Setelah itu, aku tidak pernah lagi melihatmu di kampus. Entah dirasuki apa, aku nekat meminta ke Papa untuk memberi kesempatan aku bertemu denganmu. Tentu saja dengan alasan kamu asdos favoritku. Tidak mungkin kukatakan aku menyukaimu di depan Papa kan? Papa yang pikirannya lurus seperti penggaris mengizinkanku menjengukmu esok siang. Dengan hati riang gembira, aku persiapkan semua hal untuk hari esok. Untuk kamu, Radit. Halo Kak Radit,
Udah mendingan, Kak? Tanyaku sambil tersenyum membuka percakapan di antara kita. Setelah Papa meninggalkan ruangan. Kamu benar-benar berbeda saat itu. Sorot matamu sayup, pipimu semakin tirus. Kurasa berat badanmu turun drastis setelah lebih dari 10 hari terakhir kita bertemu. Aku sedih melihatmu dengan keadaan sekuyu itu. Lumayan, Cak. Makasih ya udah nolongin aku, ucapnya pelan dan lambat. Kakak, aku mau bilang sesuatu boleh? Dia menatapku dengan mata kuyunya yang sedikit membulat. Kakak gak boleh menjawab ya. Cukup dengarkan saja. Aku menarik nafas panjang. Sejujurnya, aku suka sama Kak Radit. Pertama kalinya aku suka sama cowok ya ke kakak. Makanya rasanya nano-nano banget. Kita punya 3 pertemuan tanpa sengaja seingatku. Dan berpuluh-puluh pertemuan di ruang kelas yang disengaja. Aku suka tiap kali kakak menjelaskan. Suka kakak yang tersipu, suka kakak yang tersenyum, suka kakak yang tegas, suka kakak yang meminta bantuanku, suka kakak yang... Nafasku habis, aku perlu menarik nafas lagi. Aku hanya tidak suka kakak yang kuyu. Aku masih tersenyum membalas tatapannya. Boleh aku menemani kakak kalau dalam keadaan kuyu? Aku mau ada di waktu itu supaya Kak Radit gak kuyu dan bisa tersenyum, jadi gak bakal ada bagian yang aku gak suka dari kakak. Kamu berhenti menatapku dan malah menunduk. Ruangan itu sepi tanpa suara beberapa saat sebelum kamu bersuara. Aku gak layak untuk itu. Kamu tersenyum parau. Aku menyesal karena harus menanggung ini hanya karena jarum suntik yang dipakai bergilir. Sakit banget, Cak. Aku gak kuat. Semua orang berharap aku gak nyerah. Tapi boleh gak sih aku utarakan mauku? Aku mau berhenti. Biarkan aku menikmati sisa waktuku. Aku menarik nafas panjang. Setelah perbincangan kami, Radit berbicara hal yang sama pada kedua orang tuanya. Awalnya mereka menangis menolak. Tapi Radit tidak bisa dibantah. Hari-hari berlalu, aku menepati janjiku menemanimu. Setiap selesai kuliah, aku ke rumah sakit menemanimu, bercerita tentang apapun, mendengarkan apapun, dan aku senang selama kamu tidak kuyuh. Walau tubuhmu tidak membaik, tapi kamu terlihat menikmati setiap waktumu. Dan sekali lagi, aku menyukai hal baru itu darimu. Dan juga sekali lagi keadaanmu drop kembali. Sepulang kuliah, kamu tidak ada lagi di ruangan tempatku selalu menemanimu. Kamu sudah di ICU tidak sadarkan diri. Pertama kali kamu begini, aku meminta satu kesempatan untuk menyatakan perasaanku. Kali ini, aku meminta agar kamu bisa sembuh. Malamnya, keadaanmu semakin gawat, dan Papa tidak pulang malam itu ke rumah. Esok pagi, Papa terlihat sedih sekali. Aku tidak ingin bertanya karena takut kalau apa yang kutakutkan terjadi. Dan Papa malah curhat tanpa ku minta. Pagi itu, Papa bilang kamu pergi untuk selamanya. Aku menangis. Siangnya, kamu sudah tidak bisa ketemu dimanapun. Kamu sudah tertimbun tanah merah gelap dengan nisan bertuliskan namamu. Sambil menangis, sesenggukan, aku mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Dan mamamu memberikan sepucuk surat padaku. Itu terlihat berantakan dan sedikit kusut. Aku membuka surat itu, membaca satu kalimat yang kamu tulis di sana berulang-ulang. Tulisan tanganmu selalu berbaris rapi di kelas, tapi kali ini benar-benar kacau. Kutebak, kamu mungkin menulisnya saat benar-benar kesakitan. Satu kalimat itu membuat air mataku menetes dengan derasnya kembali. Aku terlambat menyukaimu, Cak, tapi setidaknya HIV membuatku merasakan seperti apa itu menyukai seorang Ica. Terima kasih telah menonton. See ya!